Motor adalah suatu barang yang memiliki perawatan khusus. Jadi kalian nggak bisa tuh beli motor terus motornya cuma diisiin bensin doang selama bertahun-tahun. Ya bisa sih, bahkan saya pernah nggak ganti oli motor sampai hampir 2 tahun di motor Supra X saya dulu. Itu motor masih jalan dan hidup aja. Tapi performanya yang dirasakan ya tentu aja tidak seperti motor pada umumnya. Selain itu, suara mesinnya juga berisik, dan yang pasti pada akhirnya motor saya jebol karena olinya habis alias nguap. Jadinya, iya motor butuh dirawat setidaknya ganti oli untuk mencegah mesin rusak. Terserah Dani, mau pakai minyak goreng, oli diesel, oli motor rekomendasi atau apapun itu asalkan asli, jangan sampai kena oli palsu. Dan untuk menghindari oli palsu, jangan beli di marketplace yang non-official. Dah itu aja, berantas oli palsu, karena ngeselin lama-lama. Kemudian selain oli, buat keselamatan kalian, biasanya kampas rem juga diganti, karena kampas rem tentu aja bisa habis. Ya minimal 2 itu aja yang kalian lakukan, maka motor akan memiliki masa pakai yang lama dan awet. Tapi kalau kalian sayang dengan motor kalian dan kalian tidak ingin kehilangan performa motor kalian, lakukan perawatan yang lebih intensif. Misalnya membersihkan throttle body, membersihkan CVT kalau matic dan mengganti part yang sudah aus. Kalau semuanya sudah dilakukan, motor akan terjaga performanya mau sampai kapanpun. Jadi ya, sisihkan uang kalian untuk merawat motor kalian. Jangan mengorbankan ganti oli demi makan seblak. Masa iya sih? Tapi nih, ketika berbicara tentang perawatan motor, banyak pemilik motor yang masih awam di Indonesia menghadapi dilema. Ketika ingin servis, apakah harus membawa motor ke bengkel resmi atau memilih bengkel pinggir jalan? Di satu sisi, bengkel resmi menawarkan teknisi bersertifikasi, prosedur yang terstandarisasi, dan suku cadang asli. Sedangkan di bengkel pinggir jalan, teknisinya ya tentu berpengalaman juga. Pengerjaannya ya tentu oke juga, tapi yang dipertanyakan cuman keaslian spare partnya. Bahkan terkadang part aftermarket aja ada yang KW dijual di bengkel pinggir jalan. Jadinya ya ini menjadi suatu dilema yang tidak ada akhirnya. Namun buat orang yang nggak mau ribet dan nggak mau kena barang KW, tentu aja servis bengkel resmi adalah jawaban utamanya. Tapi ada beberapa orang yang bilang kebanyakan bengkel motor resmi tidak jujur. Emang iya ya? Bahkan sampai ada yang bilang hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah ketika mekanik dealer memanggil kalian di ruang tunggu dengan panggilan, "Mas, boleh kesini sebentar nggak?" Ini bagi kebanyakan orang adalah kata-kata paling menakutkan, karena biasanya setelah dipanggil, kita akan diperlihatkan motor kita yang sedang dibongkar, dan ternyata ada aja masalah yang ada. Misalnya kalau lagi servis CVT, "Mas, rollernya sudah peyang. Mas, fan beltnya sudah getas. Mas, ini dan mas itu." Intinya ada aja kerusakan yang ditujukan padahal motor terasa baik-baik aja. Dan kalau kalian mengerti barang motor, terkadang fan belt yang masih dalam rentang KM dan masih dalam kondisi bagus tapi ada crack sedikit aja, mekanik langsung menyarankan untuk mengganti part tersebut. Di satu sisi, mekanik memang benar, karena dia ingin memastikan kalau motor tersebut bisa nyaman kembali. Tapi di satu sisi, sebagai konsumen kayaknya agak gimana gitu ya. Ini mekanik cuman akal-akalan doang biar spare partnya laku. Itu sih yang biasa terjadi di bengkel resmi. Menariknya, selain hal tersebut, ada juga nih kasus yang sempat viral. Niat hati mau servis ringan di bengkel resmi, malah turun mesin. Ini paling kocak sih. Menurut website Grid Auto, orang tersebut berhasil dihubungi untuk menceritakan kejadian tersebut. Motor yang diservis tersebut adalah Honda ADV tipe ABS keluaran tahun 2021. Awalnya dikatakan, orang tersebut hanya ingin ganti kampas rem. Kemudian setelah ganti kampas rem, motor katanya dites. Dan oleh mekanik untuk mengetes rem tersebut tentu aja digas. Namun ketika mekanik tersebut melakukan testing dengan cara gaspol, motornya cuma mentok di 100 km per jam aja. Dan tenaga motor itu katanya seperti tertahan. Dan mekanik menyarankan untuk pengecekan dan pembersihan throttle body. Orang tersebut katanya sih ya oke-oke aja. Menariknya, menurut pemilik ADV tersebut, dalam paket servisnya itu seharusnya throttle body dilepas dan dibersihkan selayaknya TB dibersihkan secara proper. Ternyata motornya cuma digeber-geber dan dimasukin cairan ke TB-nya. Kocaknya, bukannya mempersingkat kerjaan, selang merah kecil yang biasa digunakan untuk bersihin throttle body malah masuk ke throttle bodinya. Dan motornya langsung berasap. Setelah berasap, motor langsung dibongkar mesinnya.
Ini sih kocak ya, tapi bengkel resmi tersebut dikatakan bertanggung jawab dengan cara memberikan garansi penuh kalau motornya nggak apa-apa dan sudah dibuatkan perjanjian. Dari kasus tersebut, kita bisa lihat kesamaan dari beberapa kasus yang ada. Mau servis apa, pasti akan direkomendasikan servis lainnya dengan masalah yang ada. Dan ini hampir semua bengkel apapun mereknya melakukan hal yang serupa. Dulu saya sempat punya motor Yamaha, ketika diservis di dealer ya begitu juga. Namun ketika saya punya motor Honda, ya begitu juga, sama aja semua. Dan hal ini membuat statement kalau servis motor di dealer resmi pasti nggak jujur. Emang iya? Sebenarnya kita nggak bisa menilai kalau hal tersebut penipuan atau nggak jujur, karena sejatinya barang yang direkomendasikan diganti memang sudah rusak atau setidaknya akan rusak dalam beberapa waktu ke depan. Tapi di luar dari kejujuran itu, mekanik memang mencari kesalahan motor tersebut. Dan hal tersebut sebenarnya nggak salah-salah banget, karena mekanik tidak langsung mengganti barangnya tanpa persetujuan konsumen tersebut. Namun kenapa mekanik mencari-cari kesalahan di spare part motor yang ada? Untuk menjawab hal ini, saya mencoba mencari di Google, dan ternyata ada jawaban yang cukup konkret menurut saya dari forum ini. BTW, di sini saya ingin menghaluskan kata-katanya agar enak didengar ya. Tapi sebagian besar apa yang saya sebutkan berdasarkan tulisan yang ada, tidak ada yang saya tambahkan atau kurangkan, hanya memperhalus kata-katanya agar enak didengar. Bengkel motor atau mobil sepertinya sama aja terutama dari pabrikan besar. Kebetulan saya pernah jadi orang dalam dari brand besar tersebut. Jadi divisi servis itu punya target penjualan juga, yaitu penjualan spare part. Karena kondisi tersebut nggak jarang SPV atau supervisornya nekan para teknisi untuk bisa tutup target tahunan. Hasilnya para SA atau service agent akan melakukan SMS, WA, bahkan telepon ke konsumen utamanya untuk segera servis meskipun kendaraan tersebut jarang dipakai dan belum tercapai kilometer servisnya. Kemudian cara lain untuk tutup target, biasanya mekanik akan menganjurkan konsumennya agar mengganti part-part yang tidak rusak dengan cara dibilang sudah aus, atau waktunya ganti based on time atau dianggap kadaluarsa, bukan based on kondisi kesehatan part tersebut. Kemudian selain cara itu, ada cara lainnya, yaitu memanfaatkan kelengahan konsumen dengan nge-charge lebih banyak. Misalnya biaya standar kendaraan A, servis ganti oli harusnya di 600 ribuan, tapi di-charge 800 ribu. Kemudian yang seharusnya 1 juta, di-charge 1,5 juta, dan seterusnya. Kemudian hal terakhir yang orang ini tahu, cara paling jahat adalah mengatakan barang yang cacat produksi dibilang, oh itu normal, memang begitu, pada saat masa garansi. Tapi nanti kalau garansinya habis, Anda akan dikenakan charge gila-gilaan dan dibilang rusak dengan alasan A, B, C, D, dan seterusnya. Parah pokoknya. Jadi menurut penulis di forum ini, dia sarankan setelah free garansi habis, masukin aja ke bengkel biasa. Bengkel biasa banyak banget yang skillnya jauh lebih bagus ketimbang bengkel resmi. Di sini saya kaget sih melihat jawabannya. Ternyata relevan banget apa yang kebanyakan orang alami di bengkel resmi. Terlebih lagi saat ini di beberapa bengkel resmi kita sudah tidak bisa lagi masuk ke service area. Yang berarti kita harus mempercayakan motor kita di servis tanpa kita lihat. Mungkin bagi sebagian orang hal ini nggak masalah sama sekali. Namun bagi sebagian orang lainnya ini menjadi masalah. Terlebih lagi udah servisnya nggak kelihatan tiba-tiba dipanggil. Dan motornya dikatakan mengalami masalah A, B, C, dan D. Kalau udah begini, dengan berat hati kita kemungkinan besar berspekulasi kalau bengkel tersebut aneh-aneh. Dengan adanya hal-hal seperti ini, akhirnya muncul sebuah sebutan kalau service center resmi tidak jujur. Tapi sekali lagi, saya kurang setuju dengan tidak jujur seperti ini. Karena ya baik lagi, mekanik tidak langsung mengganti part tersebut dan nge-charge biaya secara langsung. Karena mekanik akan memberikan informasi terlebih dahulu. Jika kalian setuju, ya dikerjain. Kalau nggak setuju, ya dipasang lagi dan mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang kalian order aja. Menariknya di sini adalah, ternyata ada caranya agar motor kalian tidak dicek kiri dan kanan. Gimana caranya? Menurut orang yang berbeda di forum yang sama, jika kalian ingin servis, kalian harus jelas ngomongnya. Sebagai contoh, Mas, saya mau bersihin TB, ganti oli, tambah air radiator, ganti kampas rem, ganti fan belt, dan lainnya. Jangan pernah bilang, Mas mau servis, karena sejatinya servis itu luas. Yang berarti ketika kalian bilang mau servis, maka mekanik akan melakukan servis berkala dan mencari part yang sudah rusak. Dan menurut orang ini yang menulis di forum tersebut, servis itu maknanya adalah kendaraan kalian akan dicari masalahnya dan diselesaikan. Jika dilihat dari kata-katanya, benar juga sih apa yang disebutkan. Jika kalian bilang mau servis, ya pasti ada aja part yang harus diganti. Namun ketika kalian to the point, ya udah, tuh motor selesai aja. Tapi nggak semuanya ya begini juga. Misalnya kalian udah to the point mau bersihkan CVT.
Ketika lagi dibersihkan, ya di dalam CVT kan banyak part yang tercakup dalam satu tempat seperti roller, kampas ganda, dan lainnya. Ya kalau memang udah aus ya biasanya dikasih tahu sih. Tapi nih, nggak semua bengkel resmi pantas dicap negatif, karena banyak teknisi di bengkel resmi yang bekerja dengan integritas tinggi dan berusaha memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Biasanya sih mekanik baru yang begini. Kalau mekanik baru biasanya lagi semangat-semangat kerja. Kalau mekaniknya semangat kerja, terus motor jadi lebih tokcer, kan enak kita ngasih tipsnya. Iya kan? Jadi kesimpulannya, bengkel resmi melakukan hal tersebut tentu aja balik lagi karena ada target untuk penjualan spare part. Buat kalian yang mau servis di bengkel resmi ya silakan aja. Mau di bengkel pinggir jalan juga ya silakan. Tapi satu hal yang pasti, pastikan kalian beli spare part di bengkel resmi. Dah, itu aja kelebihan bengkel resmi. Spare part pasti original. Servis di bengkel resmi, partnya dijamin original, pelayanannya baik, tempat nyaman, dan lainnya. Bahkan terkadang ketika pulang kita bisa dapat bonus kabel tis. Tapi bautnya hilang. Bengkel resmi sebenarnya adalah tempat terbaik jika ingin merawat motor kita secara proper. Setidaknya kalau mau servis di bengkel resmi, kalian harus paham motor sedikit. Bagaimana ciri-ciri part yang aus. Kalau udah tahu itu, seharusnya ya aman-aman aja. Gimana nih menurut kalian tentang hal ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.